Mari sama-sama kita wujudkan, meminta kepada calon presiden siapapun juga untuk kontrak sosial. Kalau terpilih, maka yang pertama kali adalah mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Karena begitu dikatakan bohong, mana buktinya bohong? Ada demonstrasi kok. Apa susahnya bikin demonstrasi? Jadi ini adalah undang-undang frustasi. Begitu pimpinan memberikan order harus masukkan penjara, nggak ada alternatif lain, paling gampang itu. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Loh, kalau memang presiden ini memang penyintai rakyatnya, mau demokrasi tegak, ya kan? Hukum tidak pilih pandang, tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. Berani apa tidak itu kan? Ada etikat baik apa tidak? Maka saya minta masyarakat yang minta kontrak politik ini. Ini bagian terakhir kita akan tanya. Dan juga ini kegelisahan saya. Setiap saat Refli Harun ini berapa kali dilaporkan. Kita yang dilempar botol, saya juga yang dilaporkan. Negara ini gimana rasanya ya? Yaitu kegalauan saya yang luar biasa tentang Undang-Undang 1 1946. Kita ambil satu dulu lah Pak. Kita nggak usah bilang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang KUHP itu yang semuanya dianggap bermasalah. Tapi satu saja Undang-Undang 1 1946. Ini undang-undang yang entah Bapak sadar apa enggak ya. Ini yang memenjarakan anak buah Pak Gatot ya kan di kami. Let's say kalau nggak mau dibilang anak buah, kolega lah ya kan. Nah, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, kemudian Edi Mulyadi. Saya tidak tahu Edi Mulyadi itu kena 1 1946 atau kena yang lain ya. Nanti kita cek lagi Edi Mulyadi karena dia dibenturkan juga dengan konflik horizontal jadinya. Rocky Gerung juga diutak-atik dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengubah beberapa aturan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan menyebarkan berita bohong. Bukan hanya produsennya saja yang dilaporkan, mereka yang menyebarkan, kan istilah menyebarkan itu kan istilah yang kalau kita by intention, Pak. Misalnya, waduh, ini udah jelas berita bohong. Kayak kita tahu lah berita bohong. Lalu yuk kita sebarkan sama-sama. Kan itu by intention. Tapi ini tiba-tiba Rocky Gerung bikin orasi ilmiah di depan KSPSI, lalu sama KSPSI di live kan, lalu channel Refli Harun ikut menyiarkan. Saya juga yang dilaporkan. Saya bilang lama-lama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Percakapan kita gini saja Pak, kalau kita dipotong-potong, Bapak dibilang menyebarkan berita bohong, kenapa kita dua-duanya, ya kan? Wah, Bapak sudah menyebarkan berita bohong mengenai proxy war dan lain sebagainya.
Padahal kalau dalam sejarah tradisi ilmiah, ya kalau nggak setuju kan bantah, ya kan? Ya saya terpaksa lah ngomong apa adanya, susah juga kan. Ada misalnya orang bicara tentang bikin buku tentang ijazah seseorang. Wah Anda berita bohong. Akhirnya orang nggak peduli. Anton Permana nulis tekniku saya tekniku Malang, berita bohong. Jumhur Hidayat menulis tentang Omnibus Law, berita bohong. Akhirnya berita bohong itu adalah sebuah opini yang tidak disukai oleh penguasa. Kalau opini yang disukai penguasa bukan berita bohong. Akhirnya ya banyak yang kena, dan yang lebih parah lagi ya yang kena di Habib Rizik. Bagaimana kesehatannya, Bib? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terima kasih kepada rumah sakit gini-gini. Kena berita bohong juga. Direktur rumah sakitnya juga kena juga. Menantunya kena juga. Luar biasa akhirnya Pak Gatot. Ya kan, mumpung ada capres-capresan ini dan Pak Gatot kan bilang nanti akan bersikap itu ya. Apa yang Pak Gatot ingin underlining, garis bawahi terhadap Undang-Undang 1 1946 yang jelas-jelas menurut saya sudah memenggal demokrasi kita. Ini nggak ada bedanya negara kita ini seperti Korea Selatan, Korea Utara kalau begitu caranya. Orang ngomong berbeda pendapat, laporkan masuk penjara, dan celakanya menggunakan kelompok masyarakat. Jadi negara sengaja mengadu kelompok masyarakat sehingga muncul konflik horizontal. Kalau kurang hot, dibikinlah demonstrasi bayaran biar kemudian keonarannya tercapai. Udah, frankly speaking, ya kan? Ya, itu kan strategi. Ya, oke. Apa yang ingin Pak Gatot garis bawahi dalam ini bagian terakhir interview kita. Bang Refri, demokrasi itu pelaksanaannya kan itu hukum, konstitusi kan. Iya. Ya kan? Kalau konstitusi tidak berjalan dengan benar, demokrasi itu nggak ada. Kayak gitu. Pertanyaannya, apakah masih ada demokrasi di negeri ini? Ya. Tuh. Yang kedua, Bung Raffi, ketika pemerintah Belanda melihat sudah berbahaya pada tahun 1943, maka bulan Maret gubernur militer membuatlah undang-undang. 1943 ya? 1943 kalau nggak 142. Gitu. Oke. Itu. 1942 harusnya, sebelum Jepang masuk ya? Ya, harusnya. Oke. Itu, ya. Bulan Maret itu. Iya. Nah, undang-undang itu ya menjadi Undang-Undang Nomor 1 1946. Mungkin baru Raffi lebih tahu sendiri. Oke. Ya. Itu bukan dirubah, tidak. Ya. Persis sama. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 146 itu dikatakan bahwa kalau tulisannya Dutch itu berarti negara Indonesia kan, RI kan gitu. Ya. Kalau tulisannya gubernur militer itu berarti presiden. Ya. Benar nggak itu undang-undang itu? Silakan baca dong. Oke. Artinya itu adalah undang-undang yang sengaja dibuat kolonial, ya kan, untuk masyarakat yang dijajah oleh dia, supaya tidak bisa bergerak, kan gitu. Karena begitu dikatakan bohong, ya kan, mana buktinya bohong? Ada demonstrasi kok. Apa susahnya bikin demonstrasi? Bu Rocky rumahnya kan dilemparin demonstrasi kan? Itu. Jadi ini adalah undang-undang frustasi. Begitu pimpinan memberikan order harus masukkan penjara, nggak ada alternatif lain, paling gampang itu, gitu. Karena penjajah itu begitu ditangkap dituduh udah pasti masuk dia. Ya. Pertanyaannya, kita sudah 78 tahun merdeka, Bung. Kok tega-teganya menghidupkan lagi undang-undang itu? Undang-undang kolonialisme untuk rajanya sendiri, kan gitu. Saya mau bilang itu tidak punya akal. Orang-orang pinter yang menyalahkan pendidikan dan pendidikan, kan gitu. Nah, untuk itu Bung Raffi, untuk itu mumpung ini kondisi pencapresan dan sebagainya, ya kan. Saya menghimbau pada seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil lah untuk mengembalikan ini, kan gitu. Mari sama-sama kita wujudkan, ya kan, meminta kepada calon presiden siapapun juga, ya kan, untuk kontrak sosial. Kalau terpilih,
maka yang pertama kali adalah mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Oke, jadi kontrak sosial mencabut Undang-Undang Nomor 1 1946. Dan itu mungkin saja dengan perbu kalau dia presiden kan, Iya, dan bisa dengan perpu. dan dia bisa kendalikan sendiri kan. Iya. Artinya tidak perlu yang lain-lain. Nggak gitu. perlu, Iya. bisa itu. Dan kemudian Nah. disertai permintaan maaf dan merehabilitasi mereka yang divonis dengan undang-undang tersebut, Oke. baik yang masih dalam penjara maupun dalam DPI. Oke. Dan itu diminta adalah pada saat speech Terpilih. pertama. Oke, speech pertama. Iya, itu. Oke. Itu. Nah, kemudian Bentar, saya ulangi. Ya. Jadi di speech pertama itu menyatakan mencabut juga. ya. Di speech pertama tentunya belum Belum, bertambut. karena belum keluar perpu Iya, kan. iya, benar. Tapi Tetapi- speech pertama, Iya, gini, meminta maaf. speech pertama itu, let's say, tentu bukan pengambilan sumpah, tapi kan Setelah dong, ya, setelah. Pak Jokowi kan dulu itu ada speech pertamanya kan, pidato Iya. depan rakyat kan. Oke, setelah dia speech pertama itu dia minta maaf penggunaan yang eksesif ini, Iya. kemudian merehabilitasi mereka yang sudah kena dengan undang-undang ini kan. Ya. Lalu yang lagi di penjara gimana? Gerasi, Oke, keluarkan gerasi dan abolisi. kalau seandainya masih, kalau Iya. gerasi kalau sudah selesai ya, Ya, kalau dari pengadilan abolisi. kalau masih dalam proses abolisi. Nah, Lalu, dan menghentikan kriminalisasi terhadap yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. oke, Jadi 3 yang sudah di Oke. penjara dengan Iya. gerasi, yang Oke. proses pengadilan abolisi, yang sedang dihentikan. dihentikan. Iya. Oke, Kemudian membentuk tim investigasi. Ini yang Oke. paling penting. Oke, Bentuk tim investigasi untuk menyelidiki ya, adanya kemungkinan abuse of power, oke, ya kan? ya, Terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 1 1946 oke, yang masif untuk memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis, oke, kan gitu. Nah, hal ini investigasi itu bukan hanya penyidiknya saja, penuntutnya juga, ya, yang memutuskan juga, hakim juga. Oke. Di belakang itu siapa yang memerintahkan juga? oke. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Loh, kalau memang presiden ini memang penyintai rakyatnya, Mau demokrasi tegak, mau demokrasi tegak, Iya. ya kan? Hukum tidak pilih pandang, Iya. tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. ini bukan soal tajam nih Pak Gatot. Ini menggunakan undang-undang yang sudah tidak layak digunakan lagi ini. Ini silat, ini bukan lagi Iya, itu ya. iya. Nah, jadi ya berani apa tidak itu kan? Ada etikat baik apa tidak? Maka saya minta masyarakat yang minta kontrak politik ini. Ya, saya membayangkan Pak Gatot ya, kontra politik ini kan ada kontra politik yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal tuh misalnya langsung mensejahterakan rakyat. Ini nggak neko-neko kok, Kalau ini- sederhana kok. Iya. Dan Ini- semuanya berdasarkan landasan hukum. Iya, dan bisa ini dilakukan. dan ini measurable, terukur kan. Iya. Jadi kalau misalnya hari pertama bikin perpu yang mencabut Undang-Undang 1 1946 mudah ya Iya. kan. Kemudian minta maaf Iya, bisa. iya kan? Kemudian membebaskan yang gerasi bisa. Bisa. Abolisi bisa. Menyetop bisa. Menyetop penyidikan Penyidikan bisa. Bisa semua. Iya. Bentuk tim investigasi bisa. Bisa. Iya. Walaupun ini yang agak berat, bagian ini yang akan berat Iya. nanti. Tapi ya harus dilakukan. Kalau misalnya masa kita main lupakan aja masa lalu. Nah, masalahnya kalau nggak diberi pelajaran seperti ini, ya ganti presiden, coba ganti nama doang, nggak berubah apa-apanya. Ya. Kan kita kan ingin perubahan semuanya. Dan semua ini presiden- test case. Ya, Ya ini jadi test case. iya. Berani nggak dia melakukan kontak Serius politik? Kalau nggak nggak gitu ya ya? ngapain lagi pilih Iya. yang gitu kan? Itu aja Gitu. sudah. Pak Gatot ya. Waduh ini ngeri-ngeri sedap nih kalau ada yang ini. Minum dulu kalau gitu. Oke, gini. Saya membayangkan ada dua hal ya, bayangan saya. Oke, 1, 2, 3, 4 tuh barangkali bisa. Next on bisa. Tapi kan kalau kita bicara bentuk tim investigasi itu kan kita bicara tentang ke belakang, masa lalu kan. Iya. Dan ini yang ngeri-ngeri sedapnya kan. Artinya yang kejadian sekarang ini masih berlangsung sampai nanti tanggal 20 Oktober 2024. Jangan-jangan masih ada lagi tuh. Mereka-mereka yang diproses dengan undang-undang ini. Saya membayangkan, wah ini kaitannya besar nih dengan aparat nih, mohon maaf. Ya kan biasanya justru
kalau kaitannya besar dengan apart, resistensinya akan kuat sekali tuh Pak. Ya, kalau namanya seorang presiden, Ya. kan? Kalau namanya seorang presiden, kan gitu. Namanya tim investigasi itu kan bukan harus menghukum, Bung. Oke. Kan? Ya. Untuk melihat semuanya. Oke. Bahwa Membuat clear masalah ya. Bahwa presiden saya tahu latar belakang begini, yang mendalikan saya tahu seperti ini. Ya. Jangan berbuat lagi. I Kan see. bisa. Kan saya hanya melakukan investigasi. Ya. Tidak harus dihukum gitu. Saya tidak seperti itu. Jadi tim Ya, investigasi kalaupun ini dihukum administratif juga bisa Ya, kan? bisa juga. Itu masa dia tergantung. masih dipakai di situ sementara dia abuse of power ya kan? Nah, itu jadi inilah yang saya katakan test case. Apakah nanti dengan presiden ini ada perubahan sedikit aja deh, kecil kok ini. Oh, kalau bagi saya itu besar tuh Pak. Bayangkan coba Pak, tiap hari kita ngomong begini, interview dengan orang dan lain sebagainya, tiba-tiba kita itu nggak jahat, nyolong enggak, apa enggak, makan juga dari pendapatan yang sah, tiba-tiba diadukan ke berwajib, dianggap menyebarkan berita bohong. Loh Dan kan saya, jangan salah Bung Raffi. Iya. Saya kan melihara booster di negara saya. Lewat orang lain kan. Oh iya juga Jadi jangan sih. salah. Dia Iya, itu iya. memang makanya digaji dari booster. I know. Ya itu soalnya jangan-jangan booster pun ini mohon maaf, jangan-jangan ya di segala lini tadi ya, di segala lini tadi. Loh saya udah mempersiapkan 45 tahun Oke. kerja ini kok. Nah lalu gimana kita bisa berharap dengan 3 calon itu? Jangan-jangan. Kita harus optimis. Oke. Bahwa para calon ini mau Melepaskan diri. melepaskan diri. Saya membayangkan itu kayak Habib Nurmagomedov itu. Dia tuh selalu licin tuh. Hampir dipiting orang. Tapi selalu lolos tuh kayak, makanya dia menang melulu kan. Saya membayangkan calon-calon ini sudah dipiting kan. Ya kan? Oleh tadi yang kekuatan global tadi. Tapi masalahnya ada yang dipiting sudah hampir terkunci, ada yang setengah dipiting, ada yang baru mau dipiting ya. Gitu. Tapi saya nggak mau spesifik dan Pak Gatot saya kira nggak akan menjawab juga secara spesifik. Tapi soal dipiting itu benar nggak Pak? Kenapa itu? Calon-calon ini sudah dipiting semua sebenarnya. Ya sekarang begini. Tinggal melepaskan diri agar jangan kekunci gitu. Nah. Dari kuncian. Sekarang saya tanya, Ya. hanya satu saja, Bu Raffi, Ya. yang tidak tergantung dengan partai besarnya. Oke. Yang lainnya? Oke. Siapa Ganjar? Ya. Siapa Anies? Ya. Hanya Prabowo yang sudah punya partai, Ya. kan gitu. Ya. Jadi memang sudah dipilih seolah-olah deh, Ya. seolah-olah kan nggak ada alternatif lain gitu loh. Ya. Kan seharusnya logika berpikir politik Ya. yang mencalonkan itulah ketua-ketua partai dong. Ya. 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 Iya dong. Ya. Menurut gitu. Ketua-ketua ya, kalau ketua-ketua partainya kan keren kan semuanya kayak gitu. Iya. Ya, tapi ini kan tidak diwajibkan. Ya tidak diwajibkan maksud saya. Tapi pertanyaannya adalah ketua partai pun ya bisa juga berkolaborasi dengan kekuasaan yang ada. Betul, maksud saya kalau tidak ketua menunjukkan kadernya. Seperti Ganjar itu kan. Iya. Jadi kalau partai Iya. ini bukan saya, tapi secara logika berpikir ke partai ya. Ya. Kan gitu. Bahwa PDI Perjuangan dia mencalonkan kadernya, itu kan harusnya seperti itu gitu. Ya. Gitu. Karena dia memang partai pemenang, Iya. istilahnya bisa mencalonkan tanpa kawan dari manapun juga. Iya. Ini kan dari kondisi seperti ini kan, apakah itu alamiah? Kan tidak, kan didesain Ya. seperti ini. Jadi segala ini udah saya desain, jangan salah Bang. Tapi kalau kita bicara mengenai memang sudah didesain ya. Tapi kalau saya bicara yang hakikat sistem presidensial yang benar itu nggak ada kaitannya antara partai politik dengan calon. Dalam sistem pemerintahan presidensial itu calon itu bisa dari 2 jalur. Jalur partai politik, bisa jalur independen, dan nggak ada kaitannya misalnya. Apa sekarang presiden sekarang bisa independen? Nah itulah masalahnya. Nah, iya. Makanya saya katakan artinya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan partai politik. Iya. Dia mau menang mau kagak Iya. itu parliamentary election, ya kan? Itu pemilihan parlemen. Tapi presidential election itu punya ininya sendiri. Makanya dulu misalnya
Kalau itu normal. Iya, Tapi gitu. kan ada saya yang desain ini, yang tadi itu. Gitu. Ya makanya saya katakan kalau dalam konteks seperti ini jangan-jangan sudah dipiting semua nih. Ya itu sudah dipiting semua. Cuma bedanya ada yang punya partai, ada yang enggak. Ya, gitu. Ya kan begitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa melepaskan diri dari pitingan, kan begitu. Gitu. Jangan sampai kemudian pura-pura bisa lepas dari pitingan, ternyata dia dipiting juga. Tapi oke lah ya. Anyway, nanti kita coba lihat. Oke. Tapi saya nggak mau bacakan ini. Jadi akhirnya saya tidak mau bacakan preferensi karena di sini ada beberapa yang mengklaim wah ini adalah komitmen dan lain sebagainya. Karena Pak Gatot sudah memberikan semacam katakanlah batas garis ya benchmark bahwa kontrak politik itu bisa nggak dipenuhi oleh calon presiden ini kan. Siapa yang berani secara nyata dan ceto welo-welo gitu ya, berani mengatakan berapa hal tadi ya, pokoknya tadi satu menghapuskan, satu berarti, dua minta maaf, tiga kasih minta maaf dan rehabilitasi ya itu kan satu kesatuan, tiga minta kasih gerasi dan abolisi. Empat penghentian penyidikan, lima berarti lima pembentukan tim investigasi. Nah, berani nggak melakukan 5 hal ini yang terkait dengan Undang-Undang 1 1946? Itu baru pernyataan saya tidak mewakili seluruh masyarakat. Maka harus dibuatlah di sini survei. Siapa yang mau sampai saya gitu. Jadi kontrak itu kontrak sosial, bukan kontrak sama Gatot gitu loh. Gampang. Nanti